Di zaman sekarang, ganteng bisa bikin kamu viral, kaya bisa bikin kamu dihormati. Tapi kalau kamu gak punya dua-duanya, haruskah kamu nyerah atau haruskah kamu diam aja dan terima nasib? Faktanya, banyak orang hari ini hidup sambil merasa minder. Karena fisiknya biasa-biasa aja, karena lahir dari keluarga yang pas-pasan. Karena nggak punya fasilitas buat ngejar mimpi. Dan itu bikin banyak orang merasa, kayaknya aku memang ditakdirkan buat jadi biasa-biasa aja. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru percaya bahwa kamu itu biasa aja. Karena hebat itu bukan cuma buat yang lahir ganteng dan tajir. Hebat itu buat siapapun yang siap naik kelas meskipun mulainya dari bawah banget. Di video ini kita bakal bahas yang pertama, kenapa kamu tetap punya peluang walau nggak punya modal fisik atau finansial. Dan yang kedua, apa aja hal penting yang bisa kamu bangun dari nol. Dan gimana caranya supaya rasa minder itu nggak membunuh masa depan kamu. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling nggak nyerah walau kondisinya kelihatan kalah. Dunia sekarang suka hal yang kelihatan. Ganteng kelihatan, mobil mewah kelihatan, followers banyak kelihatan. Tapi perjuangan, kerja keras, dan mental tahan banting jarang dilihat. Orang sering salah sangka. Mereka kira orang hebat itu pasti yang tampilannya sempurna. Padahal banyak banget orang hebat yang awalnya diremehkan. Ada yang mukanya pas-pasan tapi hatinya kuat. Ada yang lahir miskin tapi punya tekad keras buat nggak mati di situ-situ aja. Ada yang awalnya nggak dianggap tapi karena konsisten akhirnya bisa jadi pemenang. Karena hebat itu bukan apa yang kamu punya di awal, tapi apa yang kamu bangun pelan-pelan. Kamu boleh lahir dari keluarga biasa, boleh punya tampang yang nggak masuk standar media sosial. Tapi kalau kamu bisa terus belajar, terus berkembang, dan tetap berdiri waktu jatuh, kamu tetap bisa jadi hebat. Jadi, kalau hari ini kamu rasa kalah, bukan karena kamu benar-benar kalah, tapi karena kamu belum lihat seluruh perjalananmu sampai selesai. Dan perjalanan itu baru dimulai kalau kamu berani ngambil langkah kecil dari sekarang. Selanjutnya kita bakal bahas hal yang lebih dalam. Kenapa kamu gak harus jadi sempurna untuk jadi seseorang yang berharga? Banyak orang menunda langkah karena merasa belum pantas, belum cukup pintar, nggak menarik, atau belum siap. Tapi kalau kamu nunggu sampai semuanya sempurna, mungkin kamu nggak akan pernah mulai. Sempurna itu standar yang nggak ada habisnya. Hari ini kamu pikir kurang di fisik, besok kamu minder karena skill. Lusa, kamu down karena isi dompet. Kalau kamu selalu melihat kekurangan, kamu akan buta terhadap kelebihanmu sendiri. Padahal kamu gak harus punya banyak uang untuk bisa belajar, gak harus punya wajah sempurna untuk bisa dihormati, dan gak harus punya panggung besar untuk mulai bicara hal yang penting. Yang kamu butuhin adalah niat buat mulai, dan komitmen untuk terus konsisten. Hebat itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang bisa melangkah walau banyak kekurangan. Karena orang yang kelihatan sempurna di luaran sana juga pasti punya kekurangannya sendiri. Bedanya mereka gak berhenti hanya karena itu. Soalnya kita bakal bahas satu hal yang seringkali disalahpahami. Kenapa kamu gak perlu disukai semua orang untuk bisa berkembang? Di era media sosial, kita jadi mudah lupa bahwa hidup ini bukan ajang nyari validasi. Kamu posting sesuatu, sedikit yang like, langsung overthinking. Kamu mulai bisnis kecil-kecilan, malah ditanya, emang laku? Kadang kamu terlalu sibuk mikirin, orang bakal suka gak ya? Nanti dikatain gak ya? Takut malu kalau gagal dan sebagainya. Tapi gini, orang yang paling berhasil di dunia pun tetap ada yang gak suka. Jadi kenapa kamu harus capek-capek nyari pembuktian ke semua orang? Kamu gak harus disukai banyak orang. Yang penting kamu disukai oleh versi dirimu sendiri yang paling jujur. Versi yang tahu kamu sedang berusaha. Versi yang tahu kamu sedang belajar. Versi yang tahu kamu pantas untuk bertumbuh. Jadi mulai sekarang fokuslah untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Bukan versi palsu yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Dan bukan versi takut yang dikendalikan oleh komentar orang lain. Karena semakin kamu sibuk membuktikan diri ke semua orang, semakin jauh kamu dari membuktikan ke diri kamu sendiri. Nah, kemudian kita akan bahas langkah penting. Bagaimana cara kamu bisa mulai dari titik nol, tanpa harus jadi siapa-siapa dulu. Banyak orang nunda langkah karena ngerasa belum siap. Gak punya uang, gak punya relasi, gak punya bakat. Tapi kenyataannya, gak ada orang yang langsung punya semuanya. Semua orang yang hebat itu pun pernah mulai dari bawah. Ada yang mulai jualan dari warung kecil di depan rumah. Ada yang bikin konten cuma pakai HP jadul, HP kentang. Ada yang belajar desain dari warnet, bukan dari MacBook. Bedanya, mereka nggak nunggu jadi siapa-siapa dulu, baru bergerak. Mereka justru bergerak lalu pelan-pelan membentuk dirinya untuk menjadi seseorang. Yang kamu perlu hari ini bukan status, bukan fasilitas, bukan izin dari orang-orang. Yang kamu perlu cuma satu, izin dari diri kamu sendiri. Untuk mulai sekarang juga.
Mulai dari skill kecil, koneksi minim, atau bahkan cuma keberanian. Karena setiap orang sukses yang kamu lihat hari ini dulunya juga orang biasa yang berani mulai di saat dia belum punya apa-apa. Jadi mungkin kamu gak ganteng, mungkin kamu gak kaya, tapi mungkin kamu masih bisa jadi hebat. Karena jadi hebat itu bukan soal tampang atau saldo rekening, tapi soal cara kamu berdiri waktu semua orang meremehkan. Kamu bisa mulai dari nol, kamu bisa gagal berkali-kali. Tapi selama kamu gak berhenti belajar dan terus jalan, kamu tetap lebih maju daripada mereka yang cuma duduk dan menilai orang lain. Ingat, kamu gak harus jadi sempurna dulu buat layak dihargai. Kamu cuma perlu satu hal, tekad untuk terus melangkah meskipun itu kecil. Karena langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar nanti. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bantu kamu berpikir lebih dalam dan mempertanyakan kembali hal-hal yang belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.